Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Nara, setelah kejadian pemberian cincin yang menurutku itu sangat cantik, mataku tidak bisa lepas dari cincin yang aku pakai. Sekarang aku berada di kampus, tepatnya di kantin si. Ra, kayaknya ada yang beda sama kamu deh, tanya Rena. Keempat sahabatnya pun ikut mengangguk. Apanya yang beda, ucapku. Kamu pakai make up ya, ucap Livi. Siapa yang pakai make up, elaku, memang sih aku pakai make up dikit doang. Terus tuh. Kenapa pakai cincin segala, ucap Mayang. Aku langsung gelagapan mencari alasan. Ini cincin lama, ucapku. Guys, lihat Instagram Pak Bian, ucap Nadia. Pak Bian punya Instagram kok aku tidak tahu ya. Pak Bian posting tangan cewek pakai cincin, ucap Nadia. Semua mata tertuju ke ponsel Nadia. Wah, kayaknya Pak Bian udah nggak sendiri lagi, ucap Mayang. Aku menatap layar, ternyata cincin yang diposting itu yang aku pakai. Tapi kayaknya aku pernah lihat deh, ucap Livi. Semua mata tertuju ke tanganku. Model cincin ini pasti pasaran makanya mirip, ucapku hendak berdiri. Ra, duduk, ucap Rena. Aku pun menurut dan duduk kembali. Jelaskan ini tangan siapa, ucap Nadia menunjukkan ponselnya. Aku menatap mata semua sahabatku. Nara, ucap Livi. Aku menghela nafas. Iya, itu tanganku yang di Instagram Pak Bian, ucapku. Ponsel Nadia jatuh seketika dan semua sahabatku melongo tidak percaya. Suara ponselku membuat sahabatku sadar. Dan tertulis nama Pak Bian. Angkat Ra, ucap Mayang. Aku menggelengkan kepala. Ayolah Ra, ucap Livi. Terpaksa aku mengangkat teleponku. Rena langsung menekan speaker. Halo Nara, sapa Pak Bian. Iya Pak, ucapku. Nanti siang makan di ruangan saya ya, ucap Pak Bian. Aku sudah malu di depan sahabatku. Iya Pak, ucapku. Saya tunggu ya Ra, ucap Pak Bian. Sambungan telepon terputus. Cie-cie yang pacar Pak Bian, goda Livi. Apaan sih, ucapku. Udah berapa lama nih jadi pacar Pak Bian? Secara tuh tangan sudah nangkring cincin, ucap Mayang. Pasti lo udah dilamar, ngaku deh, ucap Rena. Enak aja, main lamar. Aku ingin lulus dulu tahu, ucapku. Lo harus traktir kita, ucap Livi. Enggak mana ada main traktir, ucapku. Ayolah Ra, ucap Rena. Jam pulang kampus para sahabatku memang sengaja untuk meminta traktiran karena aku jadian sama Pak Bian. Pak Bian berjalan menghampiriku. Dan kalian tahu para sahabatku sudah nangkring di sebelahku. Nara, sapa Pak Bian. Pak, ini semua temanku. Bisa anterin kita ke mall, ucapku. Jadi kalian sudah tahu kalau saya sama Nara, ucapan Pak Bian menggantung. Kami tahu dari Instagram Bapak, ucap Livi. Lagian ngapain sih, Bapak posting foto itu, ucapku cemberut. Jangan marah dong Ra, kasihan Pak Bian tahu, ucap Mayang. Jadi ke mallnya, tanya Pak Bian. Jadi dong Pak, ucap Nadia. Oh ya, kalian naik mobil sendiri, ucapku. Tenang aja Ra, kita nggak bakalan ganggu kamu kok, ucap Rena. Yuk, Pak Bian menggandeng tanganku. Sesampai di mall, dasar teman tidak perasaan. Masa mereka pilih restoran yang sangat mahal. Pak, tunggu sebentar, ucapku melepas gandengannya. Aku pun menggiring temanku menjauh. Gila lo pada, apa nggak ada restoran lain? Ini mahal tahu, ucapku.
Kan ada pacar lo, ucap Mayang. Dasar ya kalian, yang bayar kan tetep gue, ucapku. Udahlah Pak Bian nunggu noh, ucap Livi. Aku pun berjalan ke arah Pak Bian. Ada apa? Tanyanya. Tidak ada apa-apa, ucapku. Aku melihat sahabatku makan dengan lahap. Bapak tidak makan, tanyaku. Cukup lihat kamu makan, saya sudah kenyang, ucapnya. Aku memutar mataku. Pak Bian terlalu lebay. Semua mata sahabatku melongo. Setelah acara makan-makan selesai, teman-teman ajak berfoto. Bapak tunggu di sini ya, ucapku. Pak Bian mengangguk kepalanya. Ra, Pak Bian romantis juga ya, ucap Rena. Coba ada satu lagi kayak Pak Bian, pasti udah aku embat, ucap Rena. Pak Bian itu limited edition, ucapku. Duh yang pacarnya Pak Bian, goda Mayang. Setelah sesi foto-foto aku kembali ke Pak Bian. Sudah selesai, tanyanya sambil membelai rambutku. Anggukku. Ra kita balik dulu ya, ucap Nadia. Kenapa nggak bareng aja sih, ucapku. Kita nggak mau ganggu kencanmu, ucap Livi. Kencan, ucapku. Ya sudah, Pak kami pamit dulu ya, pamit Mayang. Kalian hati-hati, ucap Pak Bian. Dara, ucap Rena. Setelah para sahabatku sudah pergi, aku melangkah ke kasir. Mau kemana? Tanya Pak Bian. Mau bayar, ucapku. Sudah saya bayar, ucapnya. Loh kok bapak yang bayar, ucapku. Memangnya kenapa, tanyanya. Kan anak-anak minta ke saya bukan ke bapak, ucapku. Kamu siapanya saya, tanyanya. Pacar bapak, ucapku. Ya sudah, tadi kan teman kamu minta traktir. Ya saya harus tanggung jawab sebagai pacar dong, ucapnya. Gila nih orang, bucin banget sama gue. Jadi jangan dipikir lagi ya, ucapnya sambil memegang kepalaku. Nara, hari ini aku pindah dari apartemen Pak Bian. Dan sekarang dia sedang memajang wajah jutek karena aku mau pindah. Ra, kamu jangan pindah ya, rengeknya. Pak, Tante Anita sudah pulang ke rumah, ucapku. Nanti aku bakalan kangen kamu, ucapnya. Mulai deh lebaynya, ucapku. Siapa yang lebay? Kenyataan kok, ucapnya. Aku berjalan menghampiri dan memegang tangan. Pak saya tidak akan pergi jauh. Toh kita masih bisa ketemu, ucapku. Jangan sampai mengabaikan telepon dan pesanku, ucap Pak Bian. Aku pun menganggukkan kepala. Sekarang aku berada di mobil Pak Bian. Tanganku tidak pernah lepas dari genggamannya mulai dari keluar apartemen. Pak, lepasin tanganku. Bapak kan lagi nyetir, ucapku. Aku bisa hari-hati, ucapnya. Aku tidak banyak bicara lagi. Sesampai rumah tante, Pak Bian membantuku membawakan koperku. Aku membuka pintu rumah. Tante, Nara pulang, sapaku. Alangkah terkejutnya aku melihat mama yang sudah di hadapanku. Mama, ucapku. Mamaku menatap kami yang baru masuk. Mbak dia yang aku ceritakan kemarin, bisik tanteku ke mama. Bian, aku pun mengikuti Nara masuk ke rumah. Mama, ucap Nara. Aku mendongak dan melihat Tante Anita berdiri tepat di sebelah mamanya Nara. Aku langsung tegang seketika. Mama kapan datangnya? Tanya Nara. Tadi pagi, ucapnya sambil menatapku. Aku serasa maling yang abis menculik anak perempuannya. Nara melihatku dan dia berinisiatif memperkenalkanku ke mamanya. Ma, kenalin ini Pak Bian, ucap Nara. Aku menyodorkan tangan untuk berjabat tangan dengan mamanya Nara. Bian, ucapku. Mamanya Nara, ucapnya dengan nada dingin. Siapa kamu Ra? Tanya mamanya. Aku menelan ludah seketika. Mamanya Nara bertanya siapa aku. Dia kekasih Nara Ma, ucap Nara sambil menundukkan kepalanya. Nara kamu masuk ke kamar, perintah mamanya.
Tapi Ma, ucap Nara. Aku melirik Nara dan aku menganggukkan kepala agar dia masuk ke kamar. Ma, jangan keras-keras sama Pak Bian. Dia baik kok, ucap Nara memegang tangan mamanya. Stetete, ucap mamanya. Aku senang Nara khawatir denganku. Nara, kita beresin bajumu, ajak Tante Anita. Setelah Nara hilang dari pandanganku, sekarang aku duduk di hadapan mamanya Nara. Sungguh menakutkan, lebih menakutkan bertemu Camer daripada menghadapi ujian kampus. Bian asli orang sini, tanya mamanya Nara. Iya Tante, ucapku. Pekerjaan kamu, tanya mamanya Nara. Dosen, ucapku. Kamu tahu kan, kalau Nara abis ini lulus, ucapnya. Iya saya tahu, ucapku. Sudah berapa lama berhubungan dengan Nara, tanya mamanya. 5 bulan, ucapku. Nara keluar dari kamarnya. Bukannya gaji dosen sedikitnya, tanya mamanya Nara. Aku pun menelan ludah. Ma, sudah dong jangan bertanya yang aneh-aneh, ucap Nara. Aku bisa bernafas lega karena Nara datang. Menjalin hubungan itu tidak cinta saja, harus materi juga, ucap mamanya Nara. Ma, ucap Nara. Saya juga sebagai wakil direktur perusahaan BMC, ucapku. Mama Nara dan Nara langsung menatapku seketika. Aku bengong seketika. Nara, kalian tahu kan apa yang baru saja aku dengar? Pak Bian bukan saja dosen, tapi dia juga menjabat wakil direktur perusahaan BMC. Perusahaan itu yang memiliki berbagai mall di kota ini. Mama langsung menetralkan kagetnya. Jadi bisa dibilang kamu pemilik perusahaan itu, tanya mamaku. Aku langsung menyenggol lengan mama. Lebih tepatnya anak pemilik perusahaan itu, ucap Pak Bian. Oke lulus, ucap mama. Aku mengerjapkan mataku. Wetiat mama sudah setuju. Nara, hari ini kenapa semua sahabatku tidak bisa dihubungi sama sekali? Kemana sih mereka? Ucapku sambil menatap layar. Aku pun berinisiatif datang ke ruangan Pak Bian. Aku hampir sampai di ruangan Pak Bian, namun aku melihat Pak Bian dengan seorang perempuan dan Pak Bian menggandeng tangan perempuan itu. Siapa perempuan itu? Ucapku. Aku mendekat ke mereka, namun terhalang siswa yang ada di depanku. Akhirnya aku kehilangan mereka. Aku langsung menelpon Pak Bian. Namun tidak diangkat. Kemana perginya mereka? Ucapku. Awas saja kalau Pak Bian selingkuh dariku, ucapku lagi. Sampai menjelang malam, tidak ada satupun kabar dari Pak Bian. Mulai aku telepon tidak diangkat sama sekali. Ini pada kemana semua sih? Mama sama tante pada ngilang, ucapku. Bel pintu rumah berbunyi. Aku pun berjalan menuju pintu. Setelah ku buka ternyata Pak Bian. Aku sudah malas melihat wajahnya. Kenapa kesini? Tanyaku. Buat ketemu kamu, ucapnya. Masih ingat sama aku, ucapku tanpa melihat wajahnya. Pak Bian tidak menjawab ucapanku. Aku pun duduk di sofa dan diikutinya. Kita makan keluar, ajaknya. Aku malas keluar, ucapku ketus. Aku sangat lapar, ucapnya. Aku melihat wajahnya jadi tidak tega. Aku pun berdiri berjalan keluar. Mau kemana? Tanyanya. Aku membalikkan badan. Katanya mau makan, ucapku. Pak Bian pun mengikutiku dari belakang. Di dalam mobil tidak ada pembicaraan sama sekali. Aura Pak Bian sangat dingin. Ternyata Pak Bian mengajakku ke restoran. Dan sekarang aku cuma pakai baju santai. Bodoh amat, siapa juga yang buat jengkel, ucapku dalam hati. Mau makan apa? Ucapnya. Terserah yang penting enak, ucapku sambil memainkan ponselku. Pak Bian memesan makanan untuk kita. Setelah pelayan itu pergi, Pak Bian memegang tanganku.
Mataku pun beralih menatapnya. Kenapa? Tanyaku santai. Marah, tanyanya. Enggak, ucapku asal, padahal iya. Mas Bian, panggil seorang perempuan. Loh, bukannya itu perempuan yang tadi di kampus, ucapku. Sabrina, panggil Pak Bian. Perempuan itu langsung memeluknya dan mencium pipi Pak Bian. Rasanya hatiku hancur dan mataku mulai memerah. Mas, ikut aku sebentar ya, ucap Sabrina. Pak Bian pun menolehku. Enggak apa-apa kok Pak, aku tunggu di sini saja, ucapku sambil terpaksa tersenyum. Perempuan itu mengapit lengan Pak Bian dan melenggang pergi. Tiba-tiba air mataku jatuh seketika. Rasanya sangat sakit. Aku pun mencari udara segar di rooftop restoran. Air mataku tak kunjung berhenti. Aku pun mengusap setiap tetesan air mataku. Pundakku ditepuk seseorang. Sebelum membalikkan badan aku membasuh air mataku. Ternyata Pak Bian. Pak Bian, ucapku. Maaf Ra, aku mau hubungan kita sampai di sini, ucapnya. Bagai tersambar petir di malam hari. Air mataku jatuh tak terhenti. Maaf aku tidak bisa mempertahankan hubungan ini, ucapnya. Aku pun menundukkan kepala dan melihat cincin yang melingkar di tanganku. Baiklah, jika perempuan tadi lebih baik dari saya, semoga Bapak bahagia, ucapku. Aku melepas cincin yang kupakai dan memberikan ke Pak Bian. Aku pun meninggalkan tempat itu. Surprise door. Aku mematung seketika mendengar letusan balon. Aku terperangah melihat semua ada di sini. Mama, Papa, Tante, Om, semua sahabatku dan keluarga Pak Bian. Happy birthday, ucap Pak Bian yang sekarang ada di hadapanku sambil membawa bunga. Aku menangis seketika. Tidak menyangka semua ini kejutan di hari ulang tahunku. Aku langsung memeluk Pak Bian, dan menangis terseduh. Maaf ya, sudah mengerjaimu, ucapnya. Tangisku makin menjadi. Udah dah dong peluknya. Acaranya dilanjut apa tidak, ucap sahabatku Rena. Aku pun melepas pelukanku. Wajahku pasti sudah memerah karena malu. Pak Bian menggandeng tanganku dan berjalan ke para tamu. Anak mama yang paling cantik, selamat ulang tahun ya, ucap mamaku dan memelukku. Pak, panggilku langsung memeluknya. Anak papa yang manja satu ini, semoga panjang umur, ucap papaku. Tante sama om ngucapin selamat ulang tahun ya keponakanku, ucap tanteku. Selamat ulang tahun Yara, ucap mamanya Pak Bian. Terima kasih tante, ucapku. Kak Nara, happy birthday, ucap Lili memelukku. Dan aku menghadap keempat sahabatku. Nara ucapan Mayang menggantung. Kalian jahat sama aku, tidak ada yang bisa dihubungi, ucapku kesal. Sorry Ra, itu permintaan Pak Bian, ucap Livi. Aku pun menatap Pak Bian dengan tatapan tajam. Pak Bian membalasnya dengan senyuman garing. Jadi nggak diucapin, ucap Nadia. Harus itu, ucapku sambil merentangkan tangan. Happy birthday my friend, ucap bersamaan. Kebahagiaanku lengkap dengan kehadiran orang-orang yang aku sayangi. Bersambung.